hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak ada yang masuk nggak kawan-kawannya? Ada Pak. Siapa? Saroni. Oh, alasannya apa? Nggak tahu Pak alasannya. Kalau nggak masuk, tolong ya catat ketua kelasnya untuk absen, karena ini untuk pelajaran. Kalau ditinggal nanti takutnya kawan-kawan atau yang nggak masuk itu nggak dapat materinya. Baik Pak. Bapak akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam. Pertama-tama, masih ingat nggak anak-anak apa itu sejarah? Sejarah. Apa anak menurut anak-anak apa sejarah itu? Sejarah itu Pak, kejadian di masa lampau yang harus kita ingat sampai sekarang. Ya betul, 100. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab, tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bagaimana keadaan negeri Arab secara geografis, kehidupan sosial dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW, menyebarkan agama Islam terutama mereka yang tinggal di kota Mekah. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergeser di dunia. Luas wilayahnya 120.000 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno, ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang, karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gunung Syria, sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia adalah sebutan untuk Arab karena wilayah dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Pertama, keadaan geografis sejarah Arab. Tahu nggak waktu pas zaman Rasulullah itu kan di Arab kan masih tanahnya tandus kering, tahu kan, gurun gitu kan. Ya, di sana itu sangat panas di siang harinya. Ketika malam itu cuacanya sangat dingin, jadi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Keadaan alam Jazirah Arab, wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin. Tengah wilayah ini adalah daerah Tihama, sedangkan wilayah yang berupa lembah di sebelah gunung adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz ini terdapat dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah. Di Makkah ini terdapat Ka'bah yang sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim itu ayah Ismail atau anaknya itu Ismail gitu, atau bapaknya? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim gitu. Anaknya Ismail. yang disebut Zam-Zam. Tahu lah itu apa air Zam-Zam? Tidak tahu Pak. Air Zam-Zam itu adalah tempat di bukit Safa dan Marwah. Ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya langsung keluar air. Seperti itu. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, berbeda dengan wilayah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa besar, yakni mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Baidah. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan Samud. Arab Al-Aribah, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'ir bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qattan.
dan berdomisili Yaman. Sebagian besar dari Jazirah Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah Al-Mustaq, baik yang tinggal di kota-kotanya maupun di dusun-dusun. Yang kedua itu, yang pertama tadi keadaan geografis Arab tadi utamaan. Yang kedua itu kehidupan sosial, masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minuman khamar, mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan untuk membela diri. Bangsa Arab ini dulu disebut dengan jahiliyah. Apa itu anak-anak? Bangsa Arab itu jahiliyah. Artinya jahiliyah itu apa? Zaman jahiliyah itu. Lanjut materinya tadi. Zaman jahiliyah tadi apa itu anak-anak Ali? Zaman jahiliyah itu Kak, zaman kebodohan. Ayo betul. Zaman jahiliyah itu adalah artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga memiliki aturan yang hidup baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani marga. Bani berkelompok menjadi suatu kabilah. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani marga seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri Bani Hashim, Bani Muthalib dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan memiliki kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Berikut kebiasaan bangsa Arab yang ada dua. Pertama itu kebiasaan buruk bangsa Arab. Pertama itu menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh dan benda-benda lagi seperti matahari, bulan dan bintang. Dua, percaya pada tahyul dan hantu. Tiga, suka minuman keras dan memabukkan seperti tadi kayak mabuk, khamar itu Arab, itu haram sih sebenarnya. Empat, itu boros dan suka berpoya-poya. Lima, suka bermain judi. Enam, suka membuat persembahan kepada patung berhala. 7, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. 8, apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup karena mereka merasa malu dan hina. 9, suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal kecil. Sifat baik bangsa Arab pertama itu dermawan. Kedua, suka menepati janji. Ketiga, memiliki tekad yang kuat. 4, menjaga harga diri. 5, teguh pendirian. 6, dapat dipercaya. Nah, yang ketiga itu kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab setelah Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra Arab, khususnya syair. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi.
Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu pasar, Ukas, Madinah, dan Zulmazaj. Di pasar-pasar itulah penyair-penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanglah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak seperti unta, kambing, domba, seperti itu. Untuk upacara ini, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair dianggap mampu meninggalkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza bin Ibnu Amir. Dia adalah seorang yang mulanya hidupnya miskin, putra-putrinya banyak, akan tetapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau menikahinya mereka. Kemudian dipuji-puji Al-Asya, seorang penyair ulung. Sekian dari pertanyaan, sekian dari penjelasan dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Pak, Ya, tanya apa? jadi apa hikmah dibalik materi yang kita sampaikan sekarang? Hikmah kita pelajari itu bahwa pada masyarakat Arab sebelum Islam, mereka itu belum tahu mengenal apa-apa itu, belum mengenal artinya ilmu itu. Jadi mereka itu merasa zaman jahiliyah, zaman kegelapan, dia masih belum mengerti tentang agama. Pada zaman itu Rasulullah baru dilahirkan dan Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam secara pelan-pelan. Karena pada masyarakat Arab itu dulu itu sangatlah kejam karena mereka belum tahu artinya dosa. Sekian dari Bapak, ada yang bertanya lagi? Tidak bisa tahu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.